Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita punya cerita menarik tentang yang namanya tumbal, guys. Jadi seorang pekerja perempuan, dia ini bekerja di pabrik dan ternyata dia dijadikan tumbal untuk pabrik itu, guys. Gimana keseruannya? Langsung aja kita ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Juwita, seorang wanita pekerja keras dari sebuah daerah yang jauh dari perkotaan. Saya bekerja bersama teman-teman dari kampung ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik pembuat minuman kaleng. Sedikit yang saya ketahui soal pabrik ini, karena saya terbilang masih baru. Baru 3 bulan saya bekerja di sini. Saya tinggal di sebuah mes dengan beberapa teman dari kampung. Sisanya dari daerah sekitar tempat saya. Cuman kami berbeda kampung saja. Saya tidak terlalu akrab, ya seperlunya saja. Kami bekerja dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Masuk dan keluar kami pun akan diperiksa dengan petugas menggunakan X-ray. Bekerja di pabrik itu sama sekali tidak membosankan, karena manajemen yang baik memberikan hak pekerja sepenuhnya, seperti isoma, izin, dan berbagai hak pekerja lainnya. Di pabrik ini semua pekerja adalah wanita, tidak ada laki-laki kecuali kepala divisi dan operator saja. Sejauh ini kami bekerja fine-fine saja dan mengalir. Tidak ada keterlambatan gaji atau saling sikut di dalam. Semua pekerja rukun dan saling menjaga. Sampai sejauh ini saya belum mengetahui sisi gelap dari pabrik ini. Itu semua karena kami dipekerjakan mulai dari pagi hingga sore saja. Namun, semua keindahan di pabrik itu sirna ketika datang manajer baru. Ia merubah aturan yang semula sudah berjalan. Sekarang kami seperti digenjot untuk lembur karena permintaan pasar yang menjelang tahun baru. Memang sih, premi kami yang semula hanya UMK sekarang sudah menjadi UMR. Plus kami diberi uang lembur per jamnya. Awal-awal emang semangat, namun setelah berjalan 2 minggu, badan terasa remuk dan lingkaran di mata pun mulai menghitam. Setelah diadakan lembur inilah kami baru mendapatkan semacam gangguan, atau lebih tepatnya kami ditampakkan dengan keberadaan sosok makhluk penunggu pabrik ini. Kala itu saya bersama 10 orang lainnya lembur. Namun kami lembur di tempat yang berbeda-beda. Kebetulan saya lembur di bagian kilang, yaitu tempat air sebelum diberikan formula. Jadi ia masih air biasa yang belum ada gasnya lah, kalau bahasa kita sekarang. Ketika itu saya bersama operator. Ju, katanya, coba naikkan panasnya ke 15 derajat. Iya mas, kata saya. Setelah saya naikkan, air di dalam kilang pun beriak. Baru sekitar 10 detik kami panaskan, terdengar suara jeritan seseorang yang entah dari mana asalnya. Karena jarak saya dengan kilang agak jauh, kami dipisahkan oleh dek atau tangga. Seketika mesin mati, setelah itu teriakan itu pun hilang. Teriakan itu seolah memperpelan suaranya ketika mesin perlahan mati. Mas, kata saya, dengar nggak? Iya, dengar, katanya. Suara apa itu ya? Nggak tahu juga. Kan kita semua biasa siang, nggak pernah malam begini. Yang lain dengar nggak ya, kata saya. Saya pun mulai memanggil dengan monitor, namun tidak ada jawaban. Lalu saya menggunakan HT, tidak ada jawaban juga. Di pabrik yang besar seperti ini, tidak bisa menggunakan teriakan. Semua pekerja menggunakan HT untuk melakukan kontak. Yuk cek mas, kata saya. Jarak saya dengan yang lain lumayan jauh karena berbeda blok dan gudang. Suasana pabrik sangat sepi sekali karena semua kebisingan di sana hilang saat mesin mati. Ketika kami berkeliling, herannya kami tidak menemukan siapapun di sana. Kok seperti nggak ada orang ya? Iya ya, kok mereka nggak ngabari kita kalau sudah selesai? Lalu saya memperhatikan jam dinding di ruangan itu. Ini adalah ruangan yang berbeda dari ruangan kami sebelumnya. Ketika kami lihat jam di atas, ternyata jam menunjukkan waktu yang berbeda dengan jam di tangan milik operator. Seakan-akan jam di dinding tersebut berjalan sangat cepat. Ini terasa aneh sekali. Lalu mas operator itu berkata,
"Kamu ulang tahun ya?" "Enggak," kata saya. "Siapa tahu aja mereka ngerjain kita. Yang kebetulan saya satu tempat sama kamu, jadi ikut dikerjain." "Enggak kok," kata saya. Sebanyak 2 kali saya mengatakan enggak. Lalu tak lama kemudian terdengar suara gesekan besi di depan. "Itu suara gerbang kan, Mas?" "Oh, yuk kita lihat." Ketika akan mengangkat kepala, terdengar suara orang-orang yang seperti berjalan memasuki pabrik dengan sukacita. "Mas, rame orang. Tapi mereka seperti bukan pekerja deh. Turunin kepalamu," katanya. Kami pun bersembunyi di sudut tempat mesin segel. Ketika itu bulu kuduk terasa merinding, karena suara-suara itu berubah-ubah. Terkadang ramai seperti tertawa, terkadang juga seperti kikikan yang membuat kita mendengarnya langsung ingin pipis. "Mas," kata saya sambil memegang tangannya. "Ini bukan manusia," kata saya. "Coba Mas lihat di sana. Ada salah satu dari mereka yang seolah-olah melayang ke atas, menggapai puncak tangga." Oh, ini malam apa ya?" kata saya. "Ini malam Kamis, bukan harinya. Kamis malam Jumat." Kami pun masih bertahan di sana, berniat menunggu pagi. Tapi apalah daya, makhluk-makhluk itu seakan-akan memang mengerjai kami. Mereka seolah-olah tak tahu. Tak lama kemudian, setelah dirasa mulai sunyi kembali, saya merasakan ada seperti sebuah tangan yang menyentuh pangkal paha saya. Tangan itu begitu kasar dan tebal. Ketika saya menengok ke bawah, itu adalah sebuah tangan yang dipenuhi dengan darah. Saya pun memejamkan mata sembari menggenggam dengan erat si Mas Operator. "Mas, kita lari yuk," kata saya. Ternyata ia sudah terkencing lebih dulu karena tepat di atas kepalanya ada sebuah kepala yang menggantung dengan semua isi perutnya yang menjuntai melawan gravitasi. Ketika kami berlari di dalam pabrik, ada sosok tinggi besar yang sedang menjilati sebuah jeroan manusia. Dan itu adalah pemandangan yang sangat menjijikkan. Lokasi pabrik itu dekat dengan jalan raya. Namun kami sama sekali tak mendengar suara kendaraan yang lewat. Mesin pabrik emang mati, tapi tidak dengan pencahayaannya. Ketika sampai di dalam gudang yang berbeda, saya melihat sebuah tampah. Tampah itu adalah tempat untuk menampi beras yang diisi dengan foto saya dan bagian dari diri saya, yaitu satu helai rambut, bagian sobekan kain, lalu sebuah potongan dari kuku. Sedangkan untuk Mas Operator hanya foto saja. Saya pun berpikir, apa maksud semua ini? Dan bagaimana ia mendapatkannya? Lalu Mas Operator yang sedari tadi hanya ketakutan pun akhirnya bersuara juga. Ini pasti sudah direncanakan. Karena saya ingat tahun lalu, PT ini selalu terjadi kecelakaan kerja. Sebetulnya ini bukanlah kecelakaan, melainkan kita dijadikan tumbal. Waktu itu saya harus mendengarkan suara dari 2 arah, yaitu suara Mas Operator yang terbata-bata, juga harus mendengarkan suara dari makhluk-makhluk itu. Lalu saya sekilas melihat kain hitam di bawah tampah. Ternyata itu adalah segepok uang. Mungkin itu adalah uang kompensasi jika malam ini saya benar-benar menjadi tumbal. Kami pun segera pergi dari situ. Tidak lupa pula kami menghancurkan sesajen tersebut. Saya pun sempat mengambil uang tersebut. Kami berlari bak orang yang akan diamuk massa. Bahkan kala itu kami sempat terpisah. Dan naas untuk Mas Operator. Mungkin saking takutnya ia menabrak sebuah besi pengukur yang tertancap di wajahnya. Ketika saya kehilangan dia, saya sempat beberapa kali dijambak dengan sosok yang sangat mengerikan. Ah, mati saya dalam hati. Saya pun tersungkur di lantai, karena cuma berlari-lari di pabrik ini saja. Kalau ini memang suratan, ya saya pasrahlah. Mengingat saya sudah kehabisan tenaga karena berlari ditambah dengan tempat ini yang seolah-olah tak berujung. Saya pun membiarkan salah satu makhluk itu menyeret saya. Saya ingat betul ada beberapa wajah di pojokan, sosok dari seorang yang menggunakan pakaian pabrik dengan wajah yang hancur. Mungkin ia tumbal sebelum saya.
Lalu saya diseret di depan kilang. Di situ lutut saya hancur, bahkan kulit saya pun terkelupas. Beberapa kancing baju saya pun terlepas. Makhluk yang menyeret saya tiba-tiba meninggalkan saya di atas. Lalu terdengar suara jeritan kembali dari dalam kilang, yang ternyata itu adalah sosok makhluk yang sedang mengunyah wajahnya sendiri. Dia pun menarik saya, namun lutut saya tersangkut di sebuah pipa. Ketika itu sudah tidak ada yang bisa saya lakukan. Berdoa pun rasanya percuma, karena yang saya rasakan, saya bukan lagi di dimensi manusia. Karena mereka kasat dan jelas sekali. Bahkan dari mereka ada yang bisa menyentuh saya. Lalu tak berselang lama, saya mendengar sayup-sayup di telinga saya suara kendaraan. Akhirnya saya yang tak kuasa lagi menahan kengerian ini dan akan menyudahinya saja dengan cepat. Saya pun menjatuhkan diri di dalam kilang. Bukan jatuh tenggelam, malah saya timbul lagi dengan suasana yang berbeda. Lalu tak lama kemudian saya tidak sadarkan diri karena pendarahan di lutut saya yang somplak ataupun koyak. Ketika saya berada di UGD, saya melihat teman-teman saya. Mereka berkata, "Kamu kemana sih? Kita kan lagi lembur. Kamu malah ada di dalam kilang. Untung kamu cepat diketahui." "Saya jatuh," kata saya. "Kamu dari awal tuh ngilang setelah masuk office sama operator. Sekarang operatornya kemana?" Di situ saya baru bisa menelaah semua rentetan kejadian ini. Hal yang pertama saya katakan adalah ini jam berapa? Ini jam 10 katanya. Hampir 2 jam kamu menghilang. Di sini jam 10. Di sana jam 10 sudah 2 jam yang lalu. Dari perbedaan waktu itulah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya ditarik ke alam makhluk tersebut. Dan mas operator yang hilang, ia tidak bisa kembali karena jiwanya terjerat di dalam alam itu dan sudah menjadi tumbal. Setelah dari UGD, saya pun tidak bisa menjelaskan dengan teman-teman apa yang terjadi. Hanya saja ketika saya keluar, orang dari kantor menghampiri saya dan memberikan uang kepada saya. Saya tahu maksudnya. Saya pun langsung pulang. Setelah itu saya mengecek uang yang saya selamatkan waktu itu masih ada dalam baju dalaman saya. 2 hari saya di mes, saya mengajukan resign dengan alasan berhenti karena mendapatkan pekerjaan di kampung. Saya sejak saat itu yang mengetahui jika pabrik tersebut memiliki perjanjian dengan iblis memilih untuk bungkam. Karena hal itu lumrah dilakukan oleh orang-orang yang ingin selalu abadi di dunia ini. Itulah kisah saya saat menjadi buruh pabrik. Semoga cerita ini menjadi cerita yang menarik dan selalu membuat kita berhati-hati jika sesuatu yang besar bisa jadi ada campur tangan makhluk gaib sebagai penyandang berdirinya suatu pondasi.